Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat yang kelima, yaitu tentang perzinahan. Perzinahan menurut iman Kristen terbagi dua. Yang pertama adalah zina secara rohani. Zina secara rohani yang dimaksud sudah dijelaskan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, umat Tuhan hanya boleh menyembah kepada Allah yang esa dan tidak boleh menyembah kepada yang lain atau menduakan Allah. Kalau kita menduakan Allah, itu artinya kita berzina secara rohani. Contoh menduakan Allah adalah percaya kepada Allah tapi masih percaya juga kepada dukun-dukun atau peramal-peramal. Contoh lain lagi, percaya kepada Allah tapi masih menyembah kepada patung-patung atau masih menyembah kepada roh leluhur atau roh orang mati. Kalau umat Tuhan masih melakukan perzinahan rohani seperti ini, maka akibatnya sangat fatal. Sebab dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang kelima, firman Tuhan sudah berkata, Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi harga yang dibayar apabila kita melakukan zina rohani itu sangat mahal sekali. Sebab bukan hanya kita saja yang menanggung akibat kesalahan itu, tetapi anak cucu kita juga ikut menanggungnya. Bahkan sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa orang Kristen menyembah patung atau menyembah manusia, itu adalah fitnah. Tidak ada dalilnya. Jangan-jangan mereka sendiri yang memiliki rab dua. Sebab zaman sekarang ini musimnya maling teriak maling. Kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sudah pasti tidak berani menyembah patung, tidak berani pergi ke dukun-dukun, dan tidak berani menyembah roh leluhur, apalagi menduakan Allah. Yang kedua, zina secara jasmani. Zina secara jasmani sudah dijelaskan dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya kalau mereka bercerai, mereka harus siap menerima konsekuensinya. Mereka tidak boleh menikah lagi. Ingat, pernikahan Kristen itu kudus, sebab Allah adalah kudus. Itu sebabnya pernikahan Kristen tidak mengenal kawin cerai, sebentar kawin, sebentar cerai, sebentar kawin, sebentar cerai. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah katakan dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-18, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Itu sebabnya kalau saya mau katakan kepada keluarga Kristen, kalau ada permasalahan dalam keluargamu, lebih baik memaafkan pasanganmu daripada bercerai. Bukankah Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, saling memaafkan? Kalau kita mengambil keputusan dalam keadaan emosi, sudah pasti banyak yang dirugikan. Contoh, anak-anak bisa jadi korban dan kita sendiri yang bercerai tidak bisa menikah lagi. Dan yang terakhir, dosa
paling dibenci oleh Allah adalah dosa perzinahan. Baik itu dosa zina secara rohani maupun dosa zina secara jasmani, dua-duanya dibenci oleh Allah. Ingat, dosa tidak ada tempat di sorga karena sorga itu adalah tempat kudusnya Allah bersama dengan orang-orang kudusnya dan malaikat-malaikat Allah. Itu sebabnya kalau ada umat Tuhan yang masih melakukan dosa zina secara rohani atau dosa zina secara jasmani, bertobatlah. Ingat, kenikmatan dosa itu hanya sesaat atau sementara. Jangan kita mau menukar kehidupan yang kekal dengan kenikmatan yang sementara. Dan selagi Allah masih memberi napas kehidupan kepada kita, itu artinya masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.